Untuk membahas lebih dalam atas permasalahan para guru di sekolah saat ini, kita sudah terhubung dengan Bapak Dudung Abdul Qodir, selaku Sekretaris Jenderal PGRI. Selamat sore Pak Dudung. Selamat sore Mbak Adisa. Baik Pak Dudung. Assalamualaikum. Ya, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya. Pak Dudung, pertama mungkin kita ke kasus pelecehan seksual begitu ya yang terjadi di Serpong, sebagaimana tayangan yang sudah kita tayangkan baru saja begitu ini disebutkan sudah berlangsung cukup lama sekali Pak Dudung. Kalau dari kasus satu ini sebetulnya mekanisme internal yang sudah kemudian dilakukan di internal PGRI sendiri ini seperti apa untuk kemudian juga mendeteksi atau mencegah adanya penyimpangan dari perilaku guru itu sendiri di sekolah. Terima kasih Mbak Nisa. Pertama, ini kejadian yang sangat memprihatinkan kalau ini memang benar-benar terbukti dilakukan oleh seorang pendidik. Pendidik itu harusnya memberikan sebuah contoh-contoh dan tauladan-tauladan yang baik bagi para peserta didik sehingga ia mampu membangun karakter para peserta didik sehingga bisa membangun peradaban yang lebih baik. Tapi nyatanya kita prihatin hari ini terjadi disajikan sebuah peristiwa yang sangat membuat kita sangat kecewa, memprihatinkan. Ada sebuah tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pendidik. Intinya, PGRI selalu memberikan penekanan kepada para guru di seluruh Indonesia. Pertama, tugas kita sebagai pendidik atau sebagai guru adalah bagaimana meningkatkan kualitas peningkatan kompetensi para peserta didik, baik akademik maupun non-akademik. Ini clear, mungkin selesai. Yang kedua adalah tugas yang sangat berat buat para guru di seluruh Indonesia adalah bagaimana para guru bertugas atau memiliki fungsi. Untuk apa? Untuk bagaimana membangun karakter anak-anak kita menuju karakter yang positif dan yang baik. Nah, kalau dua hal ini bisa terlaksana, akhirnya apa? Peradaban bangsa akan semakin terwujud. Nah, dengan peristiwa ini, ada hal yang mungkin menjadi sebuah evaluasi besar. Pertama, sudah ada aturan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 bahwa satuan pendidikan harus memiliki tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Artinya harusnya kalau ini bisa berjalan dengan baik, Satgas ini diimplementasikan dengan baik, harusnya ada sebuah proses penanganan, tindakan pencegahan melalui mekanisme-mekanisme yang sudah disiapkan sesuai dengan Permen. Artinya apa? Ada peran kepala sekolah, ada peran komite, ada peran pengawas sekolah, ada peran birokrasi pendidikan, yakni dinas pendidikan daerah, kabupaten atau provinsi. Kalau ini disinergikan, dijalankan dengan baik, saya meyakini peristiwa-peristiwa yang akan membuat kita menjadi miris tidak akan terjadi di sekolah. Tapi ini terjadi, ayo kita evaluasi apakah pengawasan atau tindakan hukum yang kurang atau memberikan sebuah tindakan disiplin yang tidak sesuai dengan harapan-harapan dari masyarakat, terutama ketika ada para guru atau siapa saja yang melakukan kesalahan. Begitu, Mbak. Oke, tampaknya juga Anda geram begitu ya ketika mendengar dan juga mengetahui adanya kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh siswa seperti Anda sampaikan tadi. Namun kalau berbicara terkait dengan tindakan tegasnya ataupun hukumannya begitu yang diterapkan kepada guru tersebut, ini kan dari Disdik Kota Tangsel juga sudah mengambil langkah yang tegas berupa pemberhentian terhadap guru tersebut. Apakah menurut Anda memang ini sebetulnya sudah tepat satu atau mungkin masih ada langkah-langkah yang seharusnya masih sangat panjang yang harus dilalui untuk kemudian bisa mendisiplinkan dari permasalahan guru semacam ini? Ya, saya pikir tadi apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, saya pikir sudah sangat tepat karena menurut laporan investigasi yang diperoleh oleh oleh Dinas Pendidikan, mulai dari kepala sekolah, pedian guru-guru, orang tua, sudah melapor, para saksi, sesuai dengan mekanisme penanganan kekerasan di sekolah, itu melalui sebuah proses bagaimana menerima laporan dari pendidik, komite sekolah, orang tua, kemudian
memeriksa laporan dan memberikan rekomendasi saksi, walaupun sambil nanti menunggu keputusan inkrah dari kepolisian. Karena sesuai dengan Undang-Undang ASN, ketika guru atau pendidik atau ASN melakukan tindakan kriminal diputuskan di pengadilan, yang apalagi ini korupsi, tindakan pelecehan seksual, kemudian tindakan-tindakan hal yang tidak terpuji lainnya, itu pasti kalau 2 tahun lebih hukumannya adalah pencopotan dengan tidak hormat kepada ASN yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari Undang-Undang ASN itu sendiri. Ya, Pak Dudung, saya juga ingin meminta tanggapan Anda untuk kasus pada tayangan sebelumnya, yakni terkait dengan salah satu guru yang kemudian dilaporkan ke polisi karena melakukan penamparan terhadap muridnya yang diindikasikan ini dikarenakan ada sebuah tindakan tidak sopan begitu ya dari seorang murid. Namun hal tersebut sudah dibantah dari muridnya bahwa itu bukan ditujukan pada guru tersebut. Jadi semacam ada miskomunikasi juga di sana, namun tetap meluap-luap dari emosi sang guru ini untuk kemudian melakukan penamparan. Tanggapan dari Anda seperti apa? Apakah kemudian uji kompetensi yang harus kemudian dilakukan pada awal rekrutmen ini juga perlu dikaji ulang kah, Pak Dudung? Ya, sebetulnya hal yang paling penting adalah bagaimana ketika rekrutmen para guru itu tidak hanya kompetensi, kapasitas dari seseorang calon guru. Tapi yang paling penting bagi kita semua adalah bagaimana perilaku dan karakter dari seorang guru. Tetapi itu juga tidak cukup, Mbak. Karena terjadi di lapangan itu berbagai dinamika. Seperti yang kita lihat hari ini, bahwa di Jambi itu dua peristiwa guru ingin menegakkan disiplin, murid juga mungkin tidak terima dengan sikap-sikap guru yang terlalu kasar dan mungkin intensitasnya terlalu sering melakukan hal-hal yang seperti ini. Sehingga 2 hal ini sebetulnya bisa dicegah ketika lagi-lagi ada sebuah komunikasi, koordinasi dan diselesaikan melalui proses apa tadi, TPPK. Sehingga kami PGRI memberikan sebuah sinyal kepada pemerintah, ayo kita duduk bareng untuk bagaimana membangun sebuah komunikasi, sebuah budaya sekolah yang betul-betul dengan KPAI tentunya, yang betul-betul ramah dengan anak. Kalau bahasa kami yang menyadur dari Greg McQueen, hypothesis action, hypothesis result, bahwa sekolah itu harus membangun sebuah suasana yang membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan buat siswa. Hypothesis suasananya. Yang kedua adalah hypothesis action, aksi-aksi nyata di lapangan, baik itu proses pembelajaran, baik itu kokurikuler, baik itu pendekatan disiplin, harus mengutamakan anak di dalam proses sebuah total quality of education. Bagi saya itu, sehingga apa? Hasilnya, Mbak, hasilnya membahagiakan semua. Guru bahagia, anak senang, orang tua senang, dan semuanya membahagiakan untuk membangun generasi emas di tahun 2045. Ini yang PGRI harapkan sebetulnya. Baik, Pak Dudung, soal karakter, tadi seperti yang Anda bahas, kita seperti paradoks begitu ya, kita seringkali kemudian berbicara terkait dengan karakter, namun untuk kasus yang di Jambi, ini kan disebutkan, karena memang dipicu dari ucapan guru yang kemudian sempat menyebut dari salah satu muridnya dengan sebutan miskin. Bukankah itu juga menjadi salah satu karakter yang seharusnya tidak keluar dari mulut seorang guru? Bagaimana dengan hal ini? Apa yang kemudian laporan yang didapatkan dari PGRI terkait dengan hal ini? Nah, PGRI saya mencoba membangun komunikasi dengan teman-teman di Jambi dan di kabupaten tersebut. Kami mendapatkan informasi memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki cara dan menangani proses di lapangan kepada siswa. Tetapi memang dinamika itu kan spontanitas yang memang guru itu harus menjadi seperti malaikat. Tetapi kadang-kadang di lapangan itu tidak seperti yang semudah yang kita bayangkan. Tetapi lagi-lagi PGRI tidak membenarkan, kemudian tidak memberikan sebuah permisif kepada sebuah tindakan-tindakan kekerasan di sekolah. Sekolah harus mewujudkan suasana-suasana yang tadi saya sebutkan tadi, sehingga
kami PGRI pun memberi ruang untuk restorasi justik, perdamaian, sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan hukum, karena ini sebetulnya bisa diselesaikan antara kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak ini bisa dimediasi dan dikomunikasi, dan mudah-mudahan di kepolisian bisa terselesaikan dengan baik dan menjadi pelajaran berharga buat para guru, buat para siswa. Yang terbaik adalah bagaimana kita kooperatif, begitu Mbak. Ya, baik, terakhir Pak Dudung, karena tadi kita sempat berbicara terkait dengan karakter begitu yang menjadi permasalahan tentu dari kedua belah pihak, baik itu siswa maupun juga guru. Nampaknya juga keduanya memiliki andil yang cukup besar juga dari permasalahan yang ada saat ini. Lantas evaluasi terhadap pendidikan karakter di dunia pendidikan kita seharusnya seperti apa? Terakhir silahkan Pak Dudung. Yang pertama, memang suka tidak suka, hari ini kita harus membangun penguatan pendidikan karakter dan literasi. Dua hal ini menjadi kunci bagaimana pendidikan akan maju dan akan kuat. Karakter akan membangun sebuah pola budaya pembiasaan di sekolah, tetapi harus berlanjut di rumah dengan komunikasi dengan keluarga dan masyarakat. Dan literasi harus digerakkan sebagai sebuah pola siswa mengerti, memahami, dan teraplikasi secara mendalam apa yang harus dia tinggalkan, apa yang harus ia lakukan. Dengan gerakan literasi ini serta penguatan pendidikan karakter akan terjelma sebuah prosedur sekolah yang berbudaya baik, berbudaya unggul, dan berkarakter menuju karakter Indonesia yang lebih baik dan lebih berkemajuan dan lebih beradab. Saya pikir itu, Mbak. Baik, tentu itu yang kita harapkan bersama. Terima kasih kalau begitu atas pandangan yang sudah dibagikan Dudung Abdul Qadir selaku Sekretaris Jenderal PGRI, dan selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Dudung.